Oke, kembali lagi dengan saya Aksal Ilhami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ini tentang materi mata kuliah pemrograman Python. Di sini tugas ketiga ya dari dosen saya, Pak Rifandi. Materinya adalah contoh program menggunakan Python. Nah, sini ada modulnya contoh program menggunakan Python. Nah, tidak cukup dengan sekedar membaca. Cara terbaik untuk belajar bahasa pemrograman adalah dengan praktek menggunakan contoh-contoh, kemudian memahami dan selanjutnya membuat program sendiri. Di halaman ini itu sudah banyak contoh program sederhana yang bisa Anda coba sendiri. Semua program diuji menggunakan Python 3. Bila program tidak bisa diuji secara online langsung di website, silakan copy paste ke editor IDLE di komputer atau di PC Anda dan jalankan. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada 9 pokok pembahasan. Pertama ada program Python untuk menjumlah dua bilangan. Nah, sini program Python untuk menjumlah dua bilangan ya. Untuk mengambil contoh ini, Anda sudah harus memiliki pengetahuan tentang dasar Python. Ya, memang harus kita tahu dasar-dasar ini dulu, baru masuk ke lebih dalam lagi, biar enak menjalankan sebuah program atau codingan. Dasarnya sini adalah variabel dan tipe data Python, operator Python, input dan output di Python. Dalam program ini kita menggunakan operator plus atau tambah untuk menjumlahkan dua bilangan. Kita akan meminta input dengan user. Ini shortcutnya. Bisa kita coba ya. Apakah hasilnya bakalan sama dengan output yang di bawah ini? Coba tes di aplikasi Pecam. Tinggal copy paste, lalu jalankan atau kita run. Oke. Nah, di sini outputnya masukkan bilangan. Kita lihat. Nggak tahu kenapa akunnya nggak keluar semua. Intinya outputnya seperti yang ini ya. Nah, sini ada penjelasan juga. Sini juga ada penjelasan biar teman-teman bisa memahami dan mengerti lah. Saya baca ya. Penjelasan program. Pada program ini kita meminta input bilangan dari user dan kita simpan masing-masing di variabel bil 1 dan bil 2. Bil itu bilangan. Kita menggunakan fungsi input, buka tutup kurung untuk meminta inputan. Fungsi input mengembalikan string, jadi kita harus mengubahnya terlebih dahulu menggunakan fungsi float. Jumlahnya kita simpan di variabel jumlah. Terakhir kita menampilkan jumlah dengan menggunakan fungsi print. Nah, kayak ini. Terakhirnya print float. Nah, sini float, fungsi float, bil. Nah, oke, selanjutnya ke materi kedua ya.
program Python untuk mengecek bilangan prima atau tidak. Program Python untuk mengecek bilangan prima atau tidak. Di sini kita akan mencoba contoh program Python untuk menentukan apakah suatu bilangan adalah bilangan prima atau bukan. Sebelum Anda sudah harus memahami tentang dasar Python lagi. Nah, di sini ada pertanyaan if dan else. Benar atau salah? Benar atau tidak? Pertanyaan 4. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang tidak memiliki faktor pembagi kecuali 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7. Kayak bilangan ganjil gitu dah. Dan seterusnya. Bilangan 6 bukanlah prima karena memiliki faktor lain. Iya, karena bisa dibagi. Di sini ada shortcutnya. Di sini teman-teman bisa langsung coba ya. Tinggal di copy. Langsung kita implementasikan di aplikasi Python-nya. Tinggal di paste. Lalu kita jalankan run. Seperti ini ya teman-teman. Outputnya bakal kayak gini. Sini penjelasannya. Program di atas kita bisa pakai variabel 6 merupakan bilangan prima atau tidak. Kita meminta input 6 dari user dan mengubahnya menjadi tipe integer menggunakan fungsi in. Berikutnya kita cek variabel 6 apabila 6 lebih dari 1, kita melakukan perulangan dengan for untuk melihat pembagian utuh dari 2 sampai 6-1. Itu dengan menggunakan operator modulus persen. Bila kita menemukan ada hasil pembagian utuh pada range tersebut, maka bilangan tersebut bukan bilangan prima. Sebaliknya, bila tidak ada hasil bagi yang utuh, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Selanjutnya, program Python untuk menemukan faktor bilangan. Kita membuat contoh program Python untuk menemukan faktor suatu bilangan. Sebelumnya Anda sudah harus memahami dasar Python. Ya, teman-teman harus memahami betul dasar-dasarnya dalam mempelajari pemrograman Python. Di sini dasarnya kayak pertanyaan if dan else. Perulangan menggunakan for fungsi. Nah, shortcutnya tinggal di copy lagi. Implementasikan di Python-nya. Run. Selanjutnya outputnya bakalan kayak gini deh. Kalau benar outputnya bakal kayak gini. Nah, pada program di atas bilangannya akan dicari faktornya di input dan disimpan dalam variabel 6. Kita mendefinisikan sebuah fungsi yaitu print garis bawah faktor buka kurung yang memiliki satu parameter yaitu x. Di fungsi ini kita menggunakan perulangan dari 1 sampai x plus 1. Semua bilangan yang bisa membagi x dengan sempurna akan ditampilkan ke layar.
Pada baris terakhir kita memanggil fungsi print, garis bawah faktor 6 dalam kurung 6, dan hasilnya faktor-faktor dari 6 ditampilkan ke layar. Selanjutnya program Python untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Sebelum bisa mencontoh program Python, program untuk persamaan kuadrat, teman-teman seharusnya sudah memahami dasar-dasar Python tersebut. Di sini dasar-dasarnya variabel. Pertama ada variabel dan tipe data, kedua input dan output, ketiga operator Python. Bentuk standar dari persamaan kuadrat adalah sebagai berikut: a x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah bilangan real dan a sama dengan 0. Sini shortcutnya. Oh, sini sudah ada ya. Tinggal dijalankan aja. Outputnya bakalan kayak gini. Kalau berhasil seperti yang ini. Pada contoh di atas kita mengimpor modul math untuk melakukan operasi akar bilangan. Pertama sekali kita menghitung diskriminan D dan kemudian menghitung akar-akar persamaan yaitu X1 dan X2. Anda bisa mencoba nilai A, B, dan C yang lain untuk melihat hasil yang berbeda. Selanjutnya ada program Python untuk menentukan FPB bilangan. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Gunakan Python. FPB atau bahasa Inggris sering disebut Great Common Divisor GCD dari dua buah bilangan adalah bilangan positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Dah bosan-bosan saya bilang Anda harus memahami dan menguasai dasar-dasar program Python itu terlebih dahulu. Sini dasar-dasarnya yaitu perulangan dan fungsi. Ada dua cara yang kita gunakan. Pertama dengan menggunakan looping biasa dan kedua menggunakan algoritma Shielding. Shortcutnya kayak gini. Yang bawah ini. Ini contoh shortcutnya. Implementasi. Tinggal run. Pada contoh di atas, kita menyimpan bilangan 1 dan 2 di dalam variabel 61 dan 62. Variabel tersebut kita memasukkan sebagai argumen fungsi hitung FPB. Di fungsi tersebut kita menentukan bilangan terkecil di antara dua bilangan karena FPB hanya bisa lebih kecil atau sama dengan bilangan yang terkecil. Kita menggunakan loop for dari 1 sampai bilangan tersebut. Di setiap perulangan kita mengecek apakah bilangan kita membagi habis kedua bilangan terinput. Jika iya, maka itulah FPB yang dicari. Ini shortcut menggunakan algoritma Euclidean. Tinggal di copy aja. Lalu jalankan.
Nah, waktunya ke pecahan bawah ya, teman-teman. Pada contoh di atas, kita melakukan perulangan sampai ya Y bernilai 0. Pernyataan X, Y sama dengan X, Y, X persen modulus X, Y modulus Y adalah tips melakukan pertukaran nilai di Python. Di tiap perulangan, kita menyampaikan nilai Y dalam X dan sisanya X modulus 1% Y. Di dalam Y, ketika Y sudah bernilai 0 maka perulangan akan berhenti dan X berisi EPB. Lanjutnya ke pemrograman Python untuk membuat kalkulator. Menggunakan Python. Nah, teman-teman harus menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sini dasar-dasarnya adalah fungsi. Nah, kalkulator di sini hanyalah kalkulator yang sederhana yang dimaksudkan untuk menjumlah, mengurang, dan mengali dan membagi antara dua buah bilangan. Di sini shortcutnya. Teman-teman bisa copy. Saya sudah mengcopy tadi, tinggal menjalankan. Nah, outputnya kayak gini, jumlah kurang kali lagi. Pada contoh di atas, kita membuat fungsi untuk masing-masing operasi. Kita menggunakan logika if untuk memilih operasi mana yang akan dijalankan. Nah, ke program Python untuk menentukan semua bilangan prima dan rentang tertentu pada rentang tertentu. Nah, pada artikel ini kita akan membuat contoh program untuk mencetak sebuah bilangan prima yang ada pada rentang tertentu. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih dari satu, yang hanya memiliki satu faktor dan dirinya sendiri, misalnya 2, 3, 4, 7. Bilangan prima hampir sama dengan bilangan ganjil. Dan seterusnya. 8 bukan berarti bilangan prima karena memiliki faktor lain, karena bisa dibagi. Shortcutnya ini seperti yang ini, tinggal teman-teman copy lalu implementasikan saja ke pecam tadi. Sini saya sudah copy tadi ya. Nah, jalankan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, outputnya seperti ini. Di sini kita menyimpan batas atau dalam variabel upper dan batas bawah dalam variabel lower dan mendapatkan sebuah bilangan prima yang ada pada rentang tersebut. Selanjutnya, program Python untuk menentukan permutasi dan kombinasi. Kita bisa dengan mudah mencari permutasi dan kombinasi. Python menyediakan metode langsung untuk mendapatkan permutasi dan kombinasi dari suatu sequence. Metode ini terdapat di dalam paket itertool. Permutasi pertama sekali untuk dapat melakukan permutasi di Python, kita harus mengimpor fungsi permutation dari paket itertool. Fungsi permutation menerima argumen list sebagai input dan mengembalikan sebuah list berisi semua permutasi yang mungkin. Nah, di sini ada contoh shortcutnya.
outputnya bakalan kayak gini. Permutasi membangkitkan permutasi n jika banyak imbal sama dengan n. Jika kita menggunakan permutasi dengan panjang yang ditentukan, maka caranya adalah sebagai berikut. Jalankan ya. Outputnya bakalan seperti ini. Kombinasi fungsi combination menerima argumen list dan sebuah bilangan R dan mengembalikan daftar tuple dari semua kombinasi dengan panjang R yang mungkin. Buka fungsi Python lagi. Bakalan seperti ini. Selanjutnya, program Python untuk mengirimkan email. Kita memiliki modul bawaan yaitu SMTPLIB dan modul email yang berguna untuk mengirim email. Kita akan menggunakan modul ini untuk mengirimkan pesan dari akun email kita ke alamat email seseorang menggunakan Python. Dalam hal ini kita menggunakan contoh Gmail. Untuk email dari provider lain, tinggal kita sesuaikan saja alamat server emailnya. Gmail memiliki fitur keamanan baru yang bernama Less Secure apps. Anda harus mengubahnya terlebih dahulu dari off ke on pada akun Gmail Anda untuk mengizinkan aplikasi Python mengakses email Anda. Silakan sesuaikan isi baris 56, 10, 12, dan 17 sesuai dengan yang seharusnya. Ganti semua ditulis dalam huruf besar. Oh iya, coba isi baris 56 dan 5 dan 6 keduanya dengan alamat email milik Anda sendiri agar Anda bisa mengecek apakah pesannya sukses terkirim atau tidak. Setelah selesai jalankan program dan periksa kotak masuk ke alamat email Anda. Oh, teman-teman bisa coba pakai alamat email sendiri ya.